Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari kelas Pendidikan Biologi A 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Ayo belajar bersama sistem gerak manusia. Nah, adik-adik sekalian, ketika kalian mendengar kata sistem gerak pada manusia, apa sih yang terlintas di benak adik-adik? Ya, betul sekali. Jadi ketika kita berbicara soal sistem gerak pada manusia, maka kita akan membahas tentang sistem rangkanya, kita akan membahas sistem otot, kemudian membahas tentang tulang, lalu persendian. Intinya di sini kita akan membahas tentang organ-organ penggerak pada tubuh manusia. Nah, sebelum itu adik-adikku sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu sistem gerak pada manusia. Jadi, sistem gerak ini adalah sistem yang berkaitan dengan segala sesuatu pergerakan pada tubuh kita, di mana pergerakan ini diatur oleh sistem rangka, sistem otot dan tulang, serta persendian-persendian tulang. Nah, adik-adikku sekalian, jadi kita bisa bergerak seperti ini karena didukung oleh rangka kita serta tulang yang ada pada tubuh kita. Lalu, kenapa sih harus ada rangka? Jadi rangka ini memiliki fungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung bagian tubuh yang lunak. Dan rongga tulang pada rangka bersumsum merah adalah pusat penghasil sel-sel darah merah, ya. Dan rangka manusia terdiri dari kurang lebih 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, di mana tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak. Nah, adik-adikku sekalian, anggota gerak ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada anggota gerak bawah dan ada anggota gerak atas. Nah, adik-adikku sekalian, tulang ataupun rangka dan otot ini merupakan komponen dari sistem gerak. Ya. Kita akan membahas yang pertama adalah tulang ataupun rangka. Nah, tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Jadi saling berhubungan adik-adikku sekalian. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif. Dikarenakan tulang hanya akan dapat bergerak jika ada aktivitas yang terbentuk oleh otot, di mana tulang sendiri ini terbentuk dari kandungan kalsium yang berbentuk garam yang merekat erat dengan bantuan kolagen. Di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang ini bisa berubah atau mengalami kelainan jika ada gangguan yang dibawa sejak lahir, seperti adanya infeksi penyakit, kemudian ada faktor nutrisi, kemudian ada faktor gizi ataupun posisi tubuh yang salah. Tulang yang satu dengan yang lain biasanya terhubung oleh sendi-sendi. Jadi di pembahasan selanjutnya nanti kita juga akan membahas mengenai persendian. Nah, fungsi rangka pada manusia ini apa saja sih? Yang pertama adalah dia sebagai penegak tubuh, dia sebagai pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, kemudian dia juga sebagai alat gerak pasif. Rangka pada manusia juga bisa dibagi dalam 3 kelompok, yakni yang pertama dia bagian tengkorak, kemudian bagian badan, lalu kemudian bagian anggota gerak. Nah, sedikit poin di sini saya mau kasih tahu ke adik-adik sekalian bahwa anggota gerak ini dibagi menjadi 2. Seperti yang saya katakan tadi bahwa anggota gerak ini dibagi menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Di mana anggota gerak atas sendiri di dalam hal ini menyangkup anggota gerak tangan kanan dan tangan kiri. Sedangkan anggota gerak bawah dia segala komponen yang menyusun kaki kanan dan kaki kiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persendian. Jadi, adik-adikku sekalian, tulang ini seperti yang kalian ketahui bahwa banyak sekali tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Setidaknya ada 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Ya. Hubungan yang terdapat di antara dua itulah yang disebut persendian. Nah,
Di dalam sistem gerak pada manusia, persendian ini mempunyai fungsi serta peranan yang sangat penting di dalam proses terjadinya aktivitas atau gerakan pada tubuh manusia. Nah, ada macam-macam sendi nih yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama adalah sendi mati atau bahasa latinnya itu synarthrosis. Sendi yang mati ini merupakan sendi yang tidak memiliki celah, di mana sendi ini tidak memungkinkan terjadinya pergerakan pada sendi tersebut. Contohnya adalah sendi-sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak. Terus yang kedua adalah sendi kaku, di mana sendi kaku ini biasa disebut amfiarthrosis. Dia digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang dan sendi pada pergelangan tangan. Lalu yang ketiga adalah sendi gerak, di mana sendi gerak ini adalah sendi yang bisa digerakkan secara bebas atau biasa disebut diarthrosis. Lalu kemudian yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel ini dia kinerjanya seperti pada pintu engsel yang kita temui sehari-hari, di mana sendi ini memungkinkan pergerakan tulang pada satu arah saja. Contohnya dia pada lutut dan siku. Lalu kemudian yang kelima ada sendi pelana, di mana sendi pelana ini adalah salah satu tulang yang bisa digerakkan menuju dua arah, di mana contohnya seperti menghubungkan ruas jari dengan telapak tangan. Lalu yang keenam ada sendi geser, yang ketujuh ada sendi putar, dan yang kedelapan adalah sendi peluru. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis otot. Nah, otot ini adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya yaitu sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia ini tidak akan dapat bergerak karena ototlah yang dapat membuat tulang bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondongan, di mana di bagian ujungnya cenderung meruncing. Kemudian yang kedua ada otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Lalu kemudian yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik biasa disebut juga sebagai otot rangka, di mana otot rangka ini biasanya melekat pada rangka, makanya disebut otot rangka. Nah, disebut lurik karena jika dilihat dengan memakai mikroskop akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Nah, selanjutnya adik-adikku sekalian, saya akan menjelaskan apa sih gerak dan kerja otot. Jadi, otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek menjadi keras dan akan membentuk sebuah gelembung ya pada bagian tengahnya. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkannya relaksasi. Artinya harus ada otot lain yang berkontraksi supaya dapat menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Ya, jadi untuk dapat menggerakkan tulang, setidaknya dibutuhkan kerjasama dari 2 macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Nah, dengan berdasarkan cara kerjanya, maka otot ini dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang disebut dengan otot gerak sinergis dan ada otot gerak antagonis. Kenapa disebut gerak sinergis? Karena dia geraknya selaras dari 2 otot atau lebih. Pada gerak sinergis ini, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan leher. Lalu kemudian yang kedua, kenapa disebut gerak antagonis? Karena geraknya ini berlawanan antara 2 atau lebih bagian tubuh. Ya, contohnya adalah ketika lengan bawah terangkat, maka otot bisa akan berelaksasi sementara otot tricep melakukan relaksasi. Nah, adik-adikku sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Jadi simpel sekali, kata kuncinya yang adik-adik perlu ketahui adalah ketika belajar mengenai sistem gerak ini, adik-adik tentunya harus menghafal bagian-bagian dari sistem rangka, fungsi dari sistem rangka, kemudian berapa sih apa-apa saja tulang yang menyusun pada tubuh manusia, lalu kemudian jenis-jenis persendian, dan yang terakhir juga adalah otot ya. Jadi pengertian dari otot, fungsi dari otot, dan bagian-bagian dari otot. So ya, adik-adikku sekalian, terima kasih sudah nonton video ini.
Dan tentunya saya mau kasih lihat video. Ini adalah suatu kreasi video dari salah satu anak biologi. Di sini dia membuat sebuah lagu yang diambil dari lagu pop Indonesia, kemudian liriknya diubah menjadi kata-kata atau kata kunci dari sistem gerak ini. Jadi buat adik-adik yang mungkin kesulitan untuk menghafal dari bagian-bagian dari sistem rangka dan sistem tulang, maka atau sistem otot, maka adik-adik bisa nonton video ini, nonton bagaimana caranya supaya kita bisa menghafal dengan cepat daripada sistem rangka ataupun sistem gerak pada manusia ini. So, lihat video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar bersama sistem gerak manusia. Salah satunya bagian rangka, skeleton nama lainnya. Rangka kita ada dua, aksial apendikular. Mereka terbagi jadi 4. Ayo nyanyikan bersama. Tengkorak, tulang belakang, tulang dada dan rusuk, itu bagian rangka. Aksial manusia, gelang bahu gerak atas, gelang panggul gerak bawah. Kalau itu bagian apendikular. Os frontalis, parietalis, occipital, sphenoidalis, os ethmoidalis, os temporalis, ada di tempurung otak. Os maxilla mandibula, zigomatic, os palatum, os nasal, os lacrimal, os vomer, ada di bagian wajah. Cervix, thorax, dan sakral, lumbar juga koksikis, itu bagian dari tulang belakang manusia. Manubrium corpus sterni, processus sifioidus, itulah bagian tulang dada. Masih ada tulang rusuk pada bagian aksial, costa fetas, puria fluctuantes. Sekarang apendikular, scapula dan clavicula, itu tulang gelang bahu. Gerak atas, humerus radius ulna, carpal metacarpal phalanges.